Apakah nyamuk punya nilai ekonomi? Jawabannya iya. Nyamuk punya nilai ekonomi. Bahkan nilai ekonominya sangat tinggi. Nilai ekonomi nyamuk ada pada jentiknya. Di sejumlah marketplace sudah banyak orang yang menjual jentik nyamuk. Dan harganya cukup lumayan. Sebelum lebih jauh mengulas tentang cara budidayanya, jentik nyamuk cukup efektif untuk dijadikan sebagai pakan ikan. Terutama ikan hias seperti ikan skoki, ikan gupi, ikan cupang, dan ikan lele. Jentik nyamuk mengandung protein tinggi dan sangat baik untuk pertumbuhan hewan-hewan ini. Manfaatnya untuk mempercepat pertumbuhan ikan, mempercepat produksi telur ikan, khususnya ikan cupang betina, dan membuat ikan menjadi lebih sehat. Pastinya, pakan ini jauh lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Budidaya jentik nyamuk dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yakni tahapan pembibitan, penetasan telur nyamuk, dan pemeliharaan jentik nyamuk. Untuk mendapatkan bibit jentik nyamuk, kita harus mengumpulkan telur-telur nyamuk terlebih dahulu. Langkah pertama, kita perlu menyediakan wadah atau ember dengan berdiameter sekitar 30 cm. Selanjutnya, isi wadah ember dengan air bekas cucian beras. Kemudian, simpan wadah tersebut di tempat yang banyak nyamuk. Biasanya di tempat-tempat yang gelap dan lembab. Jika setelah 3 hingga 5 hari, air tersebut belum diteluri oleh nyamuk, maka sebaiknya lakukan penggantian air bekas cucian beras yang baru. Tapi, jika sudah diteluri, telur nyamuk akan mengapung ke permukaan air dan saling menempel satu sama lain. Telur-telur ini sudah siap dipindahkan ke tempat penetasan. Caranya, siapkan lidi yang sudah diratakan pada bagian sisinya, celupkan lidi ke air, lalu dimiringkan hingga telur-telur nyamuk itu menempel pada bagian sisi lidi. Angkat, lalu pindahkan ke tempat pembesaran. Wadah penetasan telur ini sekaligus akan menjadi tempat pemeliharaan telur nyamuk. Wadahnya dapat berupa ember plastik atau wadah lain. Yang penting tidak berbahan logam. Medium penetasan yang digunakan dapat berupa air bekas cucian beras tadi ataupun air biasa. Apabila menggunakan air bekas cucian beras, setelah telur nyamuk dimasukkan ke dalam wadah, wadah diletakkan di kandang yang telah diberikan kelambu. Setelah 2 hingga 5 hari, biasanya telur-telur nyamuk tersebut akan menetas menjadi jentik nyamuk. Apabila menggunakan air biasa sebagai medium penetasannya dan pemeliharaan, maka perlu dilakukan pemberian pakan berupa ragi, kotoran kelinci, dan susu bubuk secara berkala. Kita juga bisa memberikan detritus kering yang berasal dari alam. Penting juga untuk memperhatikan dinding wadah selama proses pemeliharaan. Jika pada dinding wadah tumbuh terlalu banyak bakteri seperti lendir, maka harus rutin dibersihkan. Pada tahap ini, kita sudah bisa memanen jentik nyamuk untuk bisa dijual atau bisa digunakan sebagai pakan. Memelihara jentik nyamuk dewasa dapat dilakukan di dalam kurungan kelambu hingga jentik-jentik ini menjadi nyamuk. Nyamuk dewasa diberi pakan berupa larutan gula sebanyak 10% yang diletakkan pada kapas di dalam cawan. Pakan tersebut perlu diganti setiap 3 hari sekali. Namun, agar betina dapat bertelur, nyamuk perlu diberi kesempatan untuk menghisap darah segar, meskipun tidak setiap hari, setidaknya 3 kali sehari. Seperti itulah siklus dalam budidaya jentik nyamuk. Jentik nyamuk mengandung 67,80% protein, 14,60% lemak, 12,20% karbohidrat, dan 80,81% air. Ikan yang diberi pakan jentik nyamuk akan mendukung pertumbuhan yang cepat, meningkatkan kesehatan dan vitalitas, meningkatkan kualitas reproduksi, sebagai sumber pakan yang mudah dicerna, serta variasi pakan yang menyehatkan bagi ikan. Untuk potensi nilai ekonominya, jentik nyamuk biasanya dijual per liter, karena jentik harus tetap berada di dalam air untuk kelangsungan hidupnya. Harganya bervariasi. Jika dilihat dari proses budidayanya yang cukup mudah, tentu saja nilai ekonomi yang didapat sebanding. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.